Enggak, aku masih kok program enggak. Sila ano? Si ang agent Ano kinore gue? Hindi lah. Kinngop-ngop mah. Agent opo. Mati. Sabi foto ini yang ini. Bikin. Anak pinjam ini sih ya. Mati isi. Ini kan menurut orang kata kecil gue. Oke, pak. Mati. Cari aja lah kapan kesini. Yang tak kecil. Siap. Siap. Ampun, muding. Gelis sama terong kita. Jangan dipegang. Semua petong kilo Ini 5,5. 5,5. Ya, itu mana orang nimbang loh. Ampun, jangan dipegang dulu. Ini gak ada bar mana nama mesin apa nama? Gitu. Ini pun yang pinjam. Oi, Wes, nama sama. jangan gue si jangan minor. Kecepatan mah. Sama. Kita video. Jal ngadek nak. Bopong. Sayang. Bopong. Foto HP-mu di foto, kita video. 4 kilo, 5 kilo, 3 sako. Ano kering itu? Kok kita video kita ikut foto. Bisa nih kan Itu. Sini. Foto nih. Hah? Enggak, aku masih kok program enggak. Sila ano? Si ang agent Ano kinore gue? Hindi lah. Kinngop-ngop mah. Agent opo. Mati. Sabi foto ini yang ini. Bikin. Anak pinjam ini sih ya. Mati isi. Ini kan
menurut orang kata kecil kan? Oke, pong. Mati. Jangan ada lapan gede. Yang tak kecil. Siap. Siap. Ampun, buding. Gue sama terus. Jangan dipegang. Mau petung kilo orang. Ini 56. 5,5. Ya, itu mana orang nimbang loh. Ampun, jangan dipegang dulu. Ini gak ada bar, mana nama mesin juga pengen gitu. Ini pun yang pinjam. Wes, jangan gue jangan minor kecepatan kesana malah. Ulah kejutan. Sama. Kita video. Jal ngadek nak. Gopong. Sayang. Foto HP-mu di foto, kita video. 4 kilo, 5 kilo, 3 rakot. Ano kering. Engko kita video ke di cikat foto. Biasanya kan Itu. Sini. Foto nih. Hah? Gua akan mati kok terus berangkat. Tidak anu. Si ampe juga. Mendilak. Bikin ngop-ngop mah. Bikin opo. Mati. Jangan foto ini yang ini. Bikin ngop. Anak pinjam ini ya. Mau mati. Ini kan menurut orang kata kecil kan? Oke, pong. Mati. Jangan ada lapan gede. Yang tak kecil.
Okay, siap. Siap. Hindi lang ilaw. Ampun, mudeng. Gelis sama terong kita. Jangan dipegang. Semua petong kilo Ini. 5 tuloy na. 5,5. Ya, itu mana orang nimbang loh. Ampun, jangan dipegang dulu. Eh, gani bar ano na naman sila pa na. Dito. Ini pun yang tidak. Oi, Okay, ano pa na. jangan minor. Kecepatan kesini malah. Ulo, kita Sama. Ang tao, Kita video. Jal ngadek, adek nak. Bopong. Sayang. Bopong. Foto HP-mu di foto, kita video. 4 kilo, 5 kilo, 3 sako. Ano ka rin? Kau kita video kita ikat foto. Bisa na kami Dito. Ah, sini. Foto nih. Bopong. Hah? Buat akan mati ko cross brand ka Sila ano? si ang agent Kalau kilo, Hindi lang. Bikin ngop-ngop mah. Mati. Jangan foto ini yang ini. Bikin ngop. Anak pinjam ini ya. Mau mati isi. Ini kan menurut sih. Foto. Orang kata mikir gue. Oke, pak. Mati. Jangan ada lapan gede. Kita tak video. Oke, siap. Siap. Hindi lang ilaw. Ampun, mudeng. Gelis sama terong kita. Jangan dipegang. Semua petong kilo Ini. 5 tuloy na. 5,5. Ya,
Itu mana orang nimbang loh. Ampun, jangan dipegang dulu. Ini gak ada bar, ano na, namamusin ka pa naman. Dito. Hindi ko na yung pinsan niya, Kak. Oi, Laura, guys, ano ka ba? jangan jangan minor. Kecepatan kesana mula. Ulo, kecil. Sama. Ang sarap. Kita video. Jal ngadek adek nak. Gopong, Kak, gopong. Sayang. Sayang yang ini. Bapak. Foto HP mo di foto kita video. 4 kilo, 5 kilo, 3 sako. Ano ka rin? Ko kita video ke di cikat foto. Bisa niya kami Ito. Ah sini. Foto nih. Bapak, may ipamong dyan. Hah? Buat aku nanti to close friend Kak. Sila ka no. Si ang ito Kalau keluar, Mendilak ko. teman. Kin ngop mah. Makin opo. Ang friend ko pa kang bawa aja. Mati. foto ini yang ini. Bikin video. Anak pinjam ini ya. Mau mati isi. Ini kan menurut sih. Foto. Orang kata kecil kan? Oke, pak. Mati. Jangan ada dalam kecil. Yang tak video. Siap. Siap. Isirang ilaw. Ampun, muding. Gelis sama terus kita. Jangan dipegang. Semua 7 kilo orang. Ini. 5 tuloy na. 5,5. Ya, itu mana orang nimbang loh. Ampun, jangan dipegang dulu. Ini gak ada bar, ano na, namamusin ka pa naman. Dito. Hindi ko na yung pinsan niya, Kak. Oi, Laura, guys, ano ka ba? jangan minor. Kecepatan kesana mula. Ulo, kecil. Sama. Ang sarap. Kita video. Jal ngadek adek nak. Gopong, Kak, gopong. Sayang. Sayang yang ini. Bapak. Foto HP mo di foto kita video. 4 kilo, 5 kilo, 3 sako.
Ano kering. Kung kita video kita cikat foto. Ito. Sini. Foto nih. Hah? Gua akan mati kok kaos brand enggak. Sila ka no? Si ang ejek Kalau keluar, gue. Mendilak. Bikin ngop-ngop mah. Makin opo. Mati. Harus foto ini yang ini. Bikin ngop. Anak pinjam ini tuh ya. Mau mati isi. Ini kan menurut sih. Orang kata kecil gue. Oke, pak. Mati. Cari aja lah kapan kesini. Yang tak video. Siap. Siap. Hirang hilang. Ampun, mudeng. Gelis sama terong kita. Jangan dipegang. Semua petong kilo Ini. 5 5,5. Ya, itu mana orang nimbang loh. Ampun, jangan dipegang dulu. Ini gak ada bar. Mana nama mesin apa nama? Gitu. Ini pun yang pinjam. Ini. Oi, Oh, wes. Nama sama. jangan gue si jangan minor. Kecepatan kesini malah. Ulo, kita Sama. Kita video. Jal ngadek, adek nak. Bopong. Sayang. Bapak. Foto HP-mu di foto, kita video. 4 kilo, 5 kilo, 3 sako. Ano kering. Kung kita video kita cikat foto. Ito. Sini. Foto nih. Hah? Gua akan mati kok kaos brand enggak. Sila ka no? Si ang ejek Kalau keluar, gue. Mendilak. Bikin ngop-ngop mah. Makin opo. Ang
Mati. Foto ini yang ini. Bikin bingung. Anak pinjam ini tuh ya. Mau mati isi. Ini kan menurut sih. Foto. Ini foto seperti ya. Orang kata kecil kan? Oke, pak. Mati. Cari yang ada delapan kecil. Tak kecil. Siap. Siap. Ampun, buding. Gelis kata terus kita. Jangan dipegang. Semua petong kilo Ini 5,6. 5,5. Ya, itu mana orang nimbang loh. Ampun, jangan dipegang dulu. Ini gak ada bar, mana nama mesin juga pengen gitu. Ini pun yang pinjamnya apa? Ini, Wes, Laura wes, nama kamu. jangan jangan minor. Kecepatan kesana malah. Ulah begitu. Sama. Kita video. Jal ngadek nak. Gopong. Sayang. Foto HP-mu di foto, kita video. 4 kilo, 5 kilo, 3 rakot. Ano kali Engko kita video ke di cikat foto. Biasanya kan itu. Sini. Foto nih. Hah? Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa. Anda menyaksikan program khusus menuju RI1. Program ini memang sengaja kami hadirkan pada malam hari ini karena agenda pemilu semakin dekat. Pemilu legislatif tanggal 9 April dan pemilu presiden nanti pemilihannya pada bulan Juli. Kenapa hari ini dibuat program spesial? Karena tamunya pun spesial. Tamu kita pada malam hari ini adalah calon presiden dari PDI Perjuangan yang pada hari ini sudah disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan bahwa diberikan mandat, dan di sisi lain yang bersangkutan juga menyatakan kesiapannya. Bapak Joko Widodo. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Tina. Pak Jokowi, sebelum kita melanjutkan wawancara, ngobrol,
terkait pencapresan, saya ajak Bapak dan juga pemirsa untuk menyaksikan cuplikan wawancara dengan saya. Bapak masih ingat nggak Pak, waktu di PKL di Indosiar dan Bogor? Masih. Masih ketemu PKL dan ditayangkan tanggal 21 April 2013. Ini adalah sedikit cuplikannya untuk kita simak bersama-sama. Bapak layak sebagai tokoh alternatif calon presiden? Merasa layak nggak? Enggak juga. Kenapa nggak layak, Pak? Ya nggak tahu. Banyak tokoh-tokoh lain justru merasa punya kelayakan menjadi capres dengan latar belakang misalnya latar belakang organisasinya, pendidikannya, birokrasinya, atau latar belakang uangnya. Bapak punya yang mana kira-kira? Nggak punya semuanya. Nggak punya semuanya ya bener kok. Gimana sih? Saya akan jawab apa adanya. Bapak nggak punya semuanya ya? Iya. Jadi nggak kalau punya Bapak populer kira-kira gara-gara apa Pak ya? Nggak tahu ya, tanya masyarakat saja. Tapi Pak gini, biasanya tokoh-tokoh itu awalnya tidak berniat, tapi kalau digelitikin sama banyak tokoh lain atau karena survei agak tergoda juga. Bapak udah tergoda nggak jadi capres? Sampai sekarang nggak ada yang gelidikin saya kok. Yang goda saya juga nggak ada. Nggak ada. Survei Nggak itu ada. nggak menggoda Bapak juga? Loh, saya sudah sampaikan tadi kan, saya tuh nggak mikir survei, nggak mikir polling, nggak pikir apa, nggak mikir. Oh, konsentrasi ngurusi problem yang ada sekarang ini aja kita akan pontang-panting. Kalau saya mau minta kepastian dari Bapak, misalnya nih sampai pemilu legislatif, katakanlah PDI Perjuangan atau Golkar yang menang gitu. Lalu tiba-tiba Bapak diminta jadi calon presiden, Bapak akan tetap mengatakan tidak maju? Gimana sih? Tadi kan sudah saya jawab, saya ingin fokus mikir urusan-urusan yang berkaitan dengan rusun, dengan macet, Kalau dengan jadi banjir, cawapres mau dengan Bapak? Gimana? Kalau jadi cawapres, Kok dikejar-kejar terus? kalau jadi cawapres mau nggak Pak? Jawabannya tetap itu tadi. Kok dikejar-kejar terus? Kalau jadi cawapres mau nggak Pak? Jawabannya tetap itu tadi. Itu tanggal 21 April Pak. Bapak masih ingat nggak Pak? Menyatakan seperti itu? Masih ingat. Setelah ditayangkan, saya dapat kecaman di Twitter, di sosial media. Banyak yang mengatakan, kenapa sih maksa Pak Jokowi? Orang Pak Jokowi yang nggak mau kok jadi capres mengurusin Jakarta. Tapi ternyata kejadiannya seperti saat ini. Bapak menerima mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Apa yang terjadi Pak di antara April, saya terakhir wawancara Bapak sampai sekarang ke bulan Maret 2014? Ya, kita akan ini kan pada situasi proses kerja dan konsentrasi. Kemudian pertanyaannya kan kalau, umpamanya, gimana saya menjawab kalau pertanyaannya kalau dan umpamanya. Dan proses pencapresan ini kan proses panjang kan. Artinya saat itu bulan September di Rakernas PDI Perjuangan, misalnya saat itu saya diperintahkan oleh Ketua Umum lewat Mas Prananda untuk membaca The Dedication of Life-nya Bung Karno. Itu sebuah proses. Nah, saya mau tanya, Tapi kan seperti itu kan kita juga belum ngerti. Ini kan proses. Kemudian bertemu dengan... Saya di situ dulu Pak. Pada saat Rakernas, berarti Bu Mega belum secara eksplisit meminta Bapak sama sekali? Belum. Walaupun Bu Mega sudah menyampaikan di pidatonya bahwa ada getaran proklamator Bung Karno di Pak Jokowi. Itu belum minta sama sekali? Sama sekali belum. Ini proses panjang. Kemudian... Bulan Januari, di ulang tahun PDI Perjuangan, tanggal 11 Januari, Bapak diberi potongan tumpeng oleh Bu Mega di ulang tahun PDI Perjuangan ke-41. Ya, termasuk itu ada sebuah proses. Dan juga saya diajak oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati ke ke 4 universitas untuk berbicara masalah Jakarta. Dan memang kita batasi berbicara mengenai Jakarta. Saya tidak berani berbicara mengenai selain Jakarta karena memang saya Gubernur Jakarta. Ini kan proses, kemudian bertemu dengan beliau setiap sehari, 2 hari pasti ketemu, dan ini ada sebuah proses yang panjang dan memang ya itulah proses politik. Pada saat kemarin
ziarah ke makam Bung Karno itu sudah diminta eksplisit sebelum pergi ke Blitar? Ke Blitar itu adalah ziarah dan mendoakan Bung Karno agar diberikan tempat yang terbaik di sisinya, karena beliau adalah bapak bangsa dan proklamator kita. Itu. Tidak ada singgah khusus menurut Bapak atau sudah dimintakah pada saat mau pergi ke Blitar? Misalnya Mas Jokowi, saya ajak Mas Jokowi ke Blitar karena diharapkan Mas Jokowi yang lanjutkan perjuangan Bapak bangsa Bung Karno. Saya kira mengenai penetapan, tadi kan sudah saya sampaikan, ini ada proses panjang, tetapi penetapannya kapan itu yang tahu biar Ibu Mega dengan saya saja. Karena tadi sudah diumumkan mendadak pada sore hari tadi. Tapi kami meyakini bahwa sesungguhnya pengumuman tadi hanya sekadar formalitas kepada publik. Sesungguhnya antara Bapak dan Bu Mega sudah ada komitmen. Nah, kira-kira berapa lama sebelum hari ini sudah terjadi komitmen itu? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan, ini proses panjang, proses politik yang panjang, dan penetapannya sekali lagi hanya Ibu Mega dan saya yang tahu. Nggak boleh dikasih tahu ke orang lain, Pak? Saya kira lebih baik seperti itu. Bapak tidak takut kemudian orang menganggap tuh ternyata Pak Jokowi juga orang yang haus kekuasaan, meskipun ini mandat partai ya Pak ya, tetapi pada saat Bapak dari Wali Kota Solo sukses, periode kedua Bapak menang 90%-an itu fenomenal, tapi di tengah jalan Bapak diminta ke Jakarta, Bapak pergi ke Jakarta, 2 putaran menang lagi, sekarang belum 2 tahun kemudian akan pergi ke RI 1. Takut nggak dianggap sebagai haus kekuasaan? Ya, saya kira itu ini demokrasi ya. Silahkan orang ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang mau menjelekkan, ada yang mau menyerang, ada yang mau mencemooh. Saya kira saya sudah 4 kali ikut di pilkada di Solo pertama, pilkada di Solo yang kedua, Pilgub DKI putaran pertama, Pilgub di DKI putaran kedua, dan saya sudah biasa mendengar hal-hal seperti itu. Dan yang paling penting menurut saya adalah konstitusi memperbolehkan, undang-undang memperbolehkan, aturan memperbolehkan, tapi kan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan Bapak merasa penuhi syarat itu semua? Ya, saya kira yang paling penting adalah memenuhi syarat-syarat itu. Ini adalah tulisan tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan mandat kepada Joko Widodo sebagai calon presiden untuk berkompetisi pada bulan Juli nanti. Hari ini diumumkan, menurut Pak Jokowi sih mendadak. Saya lanjutkan dengan Pak Jokowi kalau gitu. Bapak, soal penetapan Bapak sampaikan biarkan saya dan Bu Mega yang tahu. Kalau gitu pertanyaannya begini, pada saat Bu Mega sudah meminta, apakah seketika itu juga Bapak mengatakan, iya Ketua Umum saya siap, atau pakai berpikir dulu Pak? Misalnya, Bu mohon waktu saya mengukur diri saya, atau Bu mohon waktu saya konsultasi, atau mau istikharah dan lain-lain. Iya, ini kan sebuah tugas yang sangat-sangat berat ya, sangat-sangat berat, betul-betul sangat berat. Dan tentu saja dengan tugas seperti itu ya, saya kan juga perlu waktu untuk berpikir, untuk menghitung ya. Tetapi sekali lagi biar Ibu Mega dan saya saja yang tahu. Perlu berpikir berapa lama seorang Joko Widodo? Udahlah, yang tahu biar Ibu Mega dan saya saja. Atau begini, pada saat Bapak berpikir, tentu Bapak berkonsultasi, setidaknya berbicara dengan keluarga. Siapa yang lebih dulu Bapak beritahu? Ibu atau istri? Tidak. Selama itu belum pasti, saya tidak berbicara kepada siapapun.
begitu sudah pasti saya sampaikan kepada istri saya, kepada ibu saya, kepada anak-anak saya, dan kepada keluarga besar. Apa komentar pertama dari istri? Serius atau seperti guyon menanggapinya? Ya ini kan kita kan sudah tidak sekali dua kali ikut pilkada, ikut pilgub kan. Tapi kan pilpres hal yang sangat dekat dan beda, Pak. Saya sampaikan bahwa mereka harus memahami bahwa memang tugas-tugas kadang-kadang seperti ini. Ada yang waktu pilgub di Jakarta juga ditugaskan juga sangat mendadak sekali. Terus terang saat itu betul-betul kami tanpa persiapan. Nah kalau ini istri bilang apa sama Bapak? Misalnya hati-hati ya Pak, atau misalnya aduh akan lebih capek lagi, apa komentarnya? Ada nggak sih komentar yang seperti halnya suami istri gitu Pak? Ya biasa lah kalau istri anak ya yang hati-hati karena ini tugas berat ya, seperti itu. Hanya itu aja. Ya, kira-kira kalau dari Ibu itu. kami sudah punya liputannya bagaimana komentar dari Ibu Pak Jokowi. Kita simak dulu. Belum menghubungi Ibu. Sudah tadi jam 4 Pak Arestu. Sebelumnya tuh mungkin sudah ada apa ya, minta doa. Ya cuma minta doa restu saja. Kalau April saya kan cuma bilang mak didoain terus ya Bu, minta doa restu ya Bu, itu selalu. Berapa lama minta doa? Oh sebentar, kayaknya seperti banyak orang gitu, rame gitu. Udah ya Bu, ini banyak sudah. Itu lagi ada wartawan tadi. Ibu nyangka nggak Bu kalau Pak Jokowi bisa dicapreskan? Ya enggak ngira, sama ya kan enggak punya kelingan apa. Ya seperti air mengalir aja Mas. Ada pesan khusus tuh buat Pak Jokowi terkait pencapresan ini? Pesan khusus saya ya selalu kerja keras, jujur, ikhlas lahir batin itu. Semoga dibimbing sama Allah, yang hati-hati, pesan saya gitu. Kira-kira Ibu yakin menang nggak bisa kepilih jadi? Jangan yakin dulu Mas, jangan mendahului yang di atas. Sudah saya itu mengalir seperti air, mengalir aja, tidak usah mendahului, tidak usah menang. Pokoknya diberi amanah, dijalankan dengan baik. Diberi amanah, dijalankan dengan baik. Yang disampaikan kepada wartawan kami, apakah sama juga dengan yang disampaikan langsung ke Bapak? Sama. Wartawan kami, apakah sama juga dengan yang disampaikan Lewat telepon, ibu saya menyampaikan 100% seperti yang tadi disampaikan, sama seperti itu. 100%. Pesan khusus hanya itu tadi, Iya. ikhlas bekerja keras, jujur. Hati-hati, kemudian bekerja keras, yang amanah, yang jujur, itu nggak ada yang lain. Bapak selalu mengulang-ulang mengatakan bahwa target sekarang itu Pileg 9 April. Suara PDIP harapannya 30%, dan kemudian dengan Bapak dideklarasikan sekarang, lalu orang menilai bahwa memang ini adalah caranya PDI Perjuangan untuk mengkapitalisasi suara. Bapak, artinya beban Bapak justru malah besar menurut saya, karena setelah Bapak dicapreskan ini, maka justru dalam tanda petik tumpuan ada pada Bapak yang harapannya bisa membuat suara lebih besar lagi dari PDI Perjuangan. Tidak seperti itu. Jadi mulai kampanye besok, seluruh kader partai sudah diinstruksikan oleh Ketua Umum untuk bekerja keras, untuk bekerja kepada masyarakat, untuk menunjukkan bahwa PDI Perjuangan ada selalu dan hadir selalu di warga, di masyarakat, dan mendengar keluhan-keluhan, mendengar aspirasi yang ada di masyarakat. PDI Perjuangan terakhir menang tahun 99. Apa kemudian orang bisa mengatakan begini, PDI Perjuangan bosan jadi oposisi? Dan ini saya teruskan dulu. Jadi dan kita juga ingin menggerakkan relawan-relawan yang ada agar juga bersama-sama dengan masyarakat nantinya pada tanggal 9 April itu memenangkan PDI Perjuangan di atas target yang telah ditentukan oleh partai.
di atas 27%. Targetnya itu. Jadi kita pengen punya sebuah parlemen yang kuat sehingga mengkonsolidasi politik ini lebih mudah. Tidak seperti sekarang menurut Bapak? Tidak dengan cara yang tawar-menawar, bargaining politik yang dengan cara-cara yang tidak baik, atau lobby-lobby dengan cara-cara yang tidak baik, tetapi betul-betul dengan membangun sebuah ideologi yang benar, mengelola negara ini dengan sebuah ideologi yang benar, dan itu bisa dilakukan kalau mempunyai sebuah parlemen yang kuat. Yang Bapak gambarkan tadi parlemen yang kuat, tidak boleh tawar-menawar. Apakah Bapak melihat bahwa sekarang kondisinya tawar-menawar? Saya tidak mau komentar masalah itu. Kita jeda lagi. Kami kembali sesaat lagi dalam Menuju RI 1. Kami masih bersama dengan Joko Widodo, calon presiden dari PDI Perjuangan, dalam program Menuju RI 1. Pak Jokowi, Anda ini kan orang yang nggak suka sama survei, nggak suka sama polling, tapi kenyataannya ya terimalah bahwa Bapak saat ini posisinya dengan elektabilitas tertinggi, berarti paling populer juga. Waktu tanggal 21 April tahun lalu Bapak bilang, Bapak nggak tahu kenapa populer. Sekarang udah tahu belum Pak, kira-kira kenapa Bapak populer di mata masyarakat? Nggak tahu, tapi lebih baik kalau ditanyakan ke masyarakat itu. Ditanyakan ke masyarakat. Kalau ditanya ke saya nanti jawabannya malah tidak fair lah. Saya tanyakan ke masyarakat atau ke pengamat. Ada yang mengatakan Bapak ini adalah antitesa dari kepemimpinan saat ini. Bapak yang egaliter, ceplas-ceplos. Bapak sepakat dengan pernyataan itu nggak? Saya nggak ngerti, tetapi menurut saya pemimpin memang harus selalu hadir di masyarakat, sehingga masyarakat tuh merasakan kehadiran pemerintah, kehadiran negara itu merasakan bagaimana kita tahu persoalan, tahu problem, tahu penderitaan masyarakat. Kalau kita salaman saja nggak pernah, bersentuhan kulit aja setahun sekali atau menjelang pemilu gimana? Kalau saya ya harusnya harian, artinya agar keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, kemudian keluhan masyarakat itu betul-betul getarannya bisa kita dengar. Ada pernyataan dari tokoh politik tentu dari partai lain yang mengatakan popularitas saja tidak cukup, harus kapabilitas juga memadai. Dalam pernyataan itu kesannya menurut saya merujuk ke Bapak, dianggap populer aja tapi dalam tanda petik belum terlalu bisa buat megang Indonesia. Bapak ada komentar nggak untuk pernyataan yang agak sinis gitu? Biasa, ada yang mencemooh karena mungkin bodi saya kurus, ada yang menjelekan karena wajah saya katanya wajah deso. Tapi yang jelas saya 2 kali jadi wali kota, dan saya juga nggak akan komentar dianggap sukses atau tidak sukses, jelek atau tidak jelek, baik atau tidak baik, ya ditanyakan ke warga di Solo. Di Jakarta juga sama, saya juga tidak bisa mengatakan baik atau tidak baik, atau pinter atau tidak pinter, nggak bisa, karena yang menilai adalah orang lain. Dan biasa saya sekali lagi dicemooh, dijelek-jelekin, diserang-serang, biasa buat saya. Di antara orang-orang yang suka kemudian euforia Bapak dicapreskan, terutama dari PDI Perjuangan, ada juga sebagian warga Jakarta yang merasa dihinati. Kok ditinggalin sih sama Pak Jokowi? Kecewa kenapa Bapak nggak sampai tuntas? Apa yang kira-kira bisa Bapak jelaskan pada orang-orang yang merasa kecewa dengan pencapresan Bapak? Ya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa apapun itu ada aturannya, ada undang-undangnya, ada konstitusinya, dan yang paling penting dimanapun kita bekerja, tidak di daerah, tidak di provinsi atau di tataran negara, saya kira yang paling penting bagaimana kita bisa
mendedikasikan apa yang kita punyai untuk masyarakat, untuk warga, untuk bangsa dan negara. Saya kira yang paling penting itu kita jangan terlalu selalu mengurus hal yang kira-kira sebetulnya itu secara aturan, sekali lagi secara aturan diperbolehkan, secara konstitusi diperbolehkan, secara undang-undang diperbolehkan dengan syarat-syarat. Kompetitor terberat menurut Bapak siapa Pak di Pilpres? Dari tokoh-tokoh yang sudah beredar di Saya publik sampai saat ini? sekarang tidak pernah merasa punya atau bersaing dengan siapapun, karena semua adalah warga negara Indonesia dan semuanya adalah ingin memberikan yang terbaik untuk rakyat, untuk negara ini. Bapak nggak akan pamit dari Pemprov DKI, berarti artinya Pak Basuki yang pengen, Pak Ahok yang pengen fotonya dipasang gantiin Bapak belum bisa dipasang fotonya ya Pak ya? Kan cita-citanya kalau Bapak capres pengen dipasang fotonya di balai kota. Ya, ini kami juga sudah membuat sebuah tim yang mengkaji mengenai ketatanegaraan ya. Bagaimana proses di DKI ini dan menuju ke Pilpres nanti. Ini pertanyaan yang bersifat keseharian. Bu Mega kan sering bilang terlalu kurus gitu ya, Bapak. Diingetin untuk gemukin nggak demi capres supaya kelihatan lebih? Ya memang adanya kayak gini. Kalau Ibu Mega mengatakan Jokowi kurus, ya memang faktanya kurus. Sudah ya hampir setiap minggu diajak makan oleh Bu Mega di tempat yang enak-enak, tapi ya nyatanya tetap kurus. Jadi Jokowi, inilah Jokowi. Ya inilah Jokowi. Apa yang kira-kira berubah kalau Bapak jadi presiden? Saya nggak tahu. Saya kira mungkin ya tetap kurus seperti ini. Kalau andalan Bapak kan biasanya kalau kecapean pakai kayu putihnya disiram, masih dilakukan Pak? Ya itu kebiasaan. Sampai sekarang masih. Kita akan ketemu Bapak setelah pileg Pak. Kita akan lihat bagaimana suara PD Perjuangan, apakah lebih dari 27% dan apa yang akan terjadi kalau ternyata 27%. Akan koalisi atau tidak kalau 30% Pak? Ya kita lihat nantilah, kita lihat kan belum kejadian. Nanti kita lihat tanggal 9 April suara rakyat diberikan kepada siapa. Tetapi yang kita harapkan ya diberikan kepada PD Perjuangan. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, selamat bekerja. Kepada partai lain pun selamat bekerja, karena sejatinya yang memilih menentukan adalah masyarakat. Jadi sekeras apapun para politisi bekerja, kuasanya ada pada kita, pada masyarakat yang menggunakan hak pilih. Jadi gunakan hak pilih Anda dengan cerdas. Kita tentukan masa depan Indonesia di pemilu tahun ini, pileg 9 April dan juga Pilpres Juli nanti. Saya Tina Talisa, selamat malam. Terima kasih banyak Pak. Kayu putih ini stoknya tetap banyak ya Pak. Terima kasih. Saya tuh ingat waktu wawancara kayu putih buajak katanya.